Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan potensi batuan sedimen sebagai sumber energi terbarukan untuk memenuhi tugas mata kuliah mineralogi dan petrologi. Dosen pengampu Bapak Widjawanto Prasisto. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama, pengertian energi terbarukan dan peran batuan sedimen sebagai sumber energi terbarukan. Yang kedua, teknologi ekstraksi dan pengolahan batuan sedimen untuk energi terbarukan. Dan yang ketiga, keunggulan dan kelemahan batuan sedimen sebagai sumber energi terbarukan. Batuan sedimen dapat menjadi sumber energi terbarukan karena mereka sering mengandung endapan organik dan dapat diubah menjadi bahan bakar seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Endapan organik ini terbentuk dari sisa-sisa organisme laut dan tumbuhan yang tertimbun dalam lapisan sedimen selama jutaan tahun. Proses pengubahan menjadi bahan bakar ini dikenal sebagai proses geologi atau diagenesis. Energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui atau diperbarui secara alami dan terus-menerus. Energi terbarukan biasanya berasal dari sumber daya alam seperti matahari, angin, air, geotermal, dan biomasa. Energi terbarukan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi manusia tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polusi lingkungan yang signifikan. Teknologi dalam pemanfaatan dapat dibagi menjadi 5, yaitu teknologi pengeboran. Teknologi ini digunakan sebagai mengekstraksi minyak bumi dan gas alam dari lapisan batuan sedimen yang terperangkap di bawah permukaan bumi. Pengeboran dilakukan dengan menggali sumur-sumur yang dalam dan kemudian memompa minyak dan gas ke permukaan. 2. Teknologi pemurnian minyak bumi. Setelah diekstraksi, minyak bumi perlu diproses melalui beberapa tahap pemurnian untuk menghasilkan produk bahan bakar yang siap digunakan seperti bensin, solar, dan aftur. 3. Teknologi gasifikasi batu bara. Teknologi ini digunakan untuk mengubah batu bara menjadi gas sintetis yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Gas sintetis ini kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik atau bahan bakar untuk kendaraan. Keempat, teknologi pengolahan gas alam. Gas alam yang diekstraksi dari lapisan batu sedimen perlu diproses melalui beberapa tahap pengolahan untuk menghilangkan kandungan air dan belerang. Gas alam kemudian dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik atau sebagai bahan bakar untuk kendaraan. Kelima, teknologi pengendapan limbah penambangan. Limbah penambangan batuan sedimen seperti batu bara perlu diolah dan dikeringkan sebelum dibuang. Teknologi pengendapan limbah penambangan dapat digunakan untuk memisahkan material yang dapat digunakan kembali dari material yang harus dibuang. Setiap pemanfaatan sumber daya alam memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Seperti contohnya, batuan sedimen memiliki potensi sumber energi terbarukan karena sering mengandung endapan organik yang dapat diubah menjadi bahan bakar. Di antara lainnya, yang pertama adalah ketersediaannya yang melimpah, yang dimana batuan sedimen yang digunakan sebagai sumber energi terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam memiliki cadangan yang melimpah di berbagai belahan dunia. Lalu yang kedua adalah kestabilitas pasokan. Batuan sedimen yang disimpan dalam jumlah besar dan dapat diakses dengan mudah, sehingga pasokannya relatif stabil dan dapat diandalkan. Lalu yang terakhir adalah fleksibilitas.
Batuan sedimen yang dapat digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai kebutuhan seperti untuk menghasilkan listrik, memanaskan rumah, dan menggerakkan kendaraan. Lalu di slide selanjutnya ada kekurangan dari pemanfaatan batuan sedimen sebagai sumber daya terbarukan. Yang pertama, ada dampak lingkungan yang signifikan. Ekstraksi dan pengolahan batuan sedimen untuk energi terbarukan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Lalu yang kedua, ada ketergantungan pada sumber daya. Terlebih sumber daya alam yang terbatas. Lalu yang ketiga, ada tantangan dalam pengolahan. Batuan sedimen yang digunakan sebagai sumber energi terbarukan memerlukan pengolahan yang kompleks dan pastinya mahal. Lalu yang keempat, tidak ramah lingkungan. Penggunaan batuan sedimen sebagai sumber energi terbarukan memiliki dampak lingkungan yang signifikan dan tidak ramah lingkungan. Lalu yang kelima, persaingan dalam sumber energi terbarukan lainnya. Batuan sedimen sebagai sumber energi terbarukan harus bersaing dengan sumber energi terbarukan lain, energi surya, energi angin, dan energi air yang lebih ramah lingkungan dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah. Mungkin itu dia hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.